praktis ya. Cuman saya akan review kembali sama teman-teman untuk manajemen airway. Masih ingat cara membuka jalan nafas seperti apa? Dibagi menjadi dua jenis ya. Ada Jautras sama chin lift. Headfill chin lift. Jautras ini digunakan pada pasien yang beresiko adanya cedera atau trauma ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat, kalau jautras kan seperti ini ya. Pernah saya jelasin sama teman-teman, fiksasi area servikal, terus kita buka di area mandibulanya gitu ya, dibuka. Tapi kalau misalnya ternyata tidak memungkinkan atau misalnya ternyata pasiennya sudah terfiksasi nih lehernya, udah dikasih tahanan misalnya pakai kain gitu ya di area lehernya, maka teman-teman bisa lakukan jautras hanya dengan melakukan penarikan di area mandibulanya kayak gini ya. Terus nanti kayak gini, terus nanti teman-teman buka area mulut pasien. Jadi cukup dibuka atau ditarik mandibula, terus kita buka area mulut pasien ya. Nah, untuk yang kedua, tekniknya pada pasien non trauma kita gunakan dengan teknik headfill Chin lift ya. Nah, kalau sudah dibuka ya, baik itu dengan teknik jautras atau headfill chin lift, maka teman-teman bisa melakukan membuka jalan nafas atau membuka mulut pasien menggunakan teknik Springer swab ya. Di sini kita lihat misalnya, oh ternyata sumbatannya lidah. Nah, kalau lidah berarti teman-teman bisa gunakan alat ini yang POPA. Tapi POPA ini hanya bisa digunakan pada kondisi ada sumbatan di area jalan nafas, itu adalah kondisi lidah yang jatuh. Kalau misalnya ternyata sumbatannya bakso, bisa pakai ini? Nggak bisa, yang ada makin ke dalam baksonya ya. Jadi ingat, oropharyngeal airway ini hanya membantu membuka jalan nafas pada pasien yang ada sumbatan karena lidahnya jatuh ke belakang. Beda cerita sama pasien yang keselak, cilok atau baso ya, jadi nggak bisa pakai oropharyngeal airway. Oke. Nah, sekarang yang akan saya jelasin itu adalah teknik bagaimana teman-teman melakukan bantuan dasar pada pasien dengan kondisi tersedak di pre-hospital ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah menemukan pasien dengan kondisi tersedak di hospital nggak? Belum pernah. Ada? Adik saya gitu ya. Oh, keselaknya sampai gimana? Nggak biasa. Oh, bersihkan. Nah, kan kalau kita suka tuh keselak lagi makan sambil ngobrol, tiba-tiba batuk, gitu ya. Atau kayak apa ya, kalau bahasa Sunda mah meleg gitu ya, jadi tahan gitu ya si makannya. Nah, kalau misalnya tersedak yang memang dia total, jadi tersedak ini dibagi dua ya teman-teman ya. Ada tersedak total, ada yang parsial. Kalau tersedak total, tahu nggak tanda gejalanya seperti apa? Adanya kebiruan, aksionosis, terus apa lagi? Akralnya dingin, pasiennya kesulitan bernafas, bahkan bisa juga sampai ke apne ya, hilang nafasnya. Tapi kalau pada pasien yang tersedaknya akibat benda yang parsial atau tidak menutupi total, biasanya apa yang ditemukan? Batuk, terus kesulitan bernafas, tetap ya ada kesulitan bernafas tapi masih ada suaranya. Biasanya gini, kalau pasien yang total dia nggak akan bisa sama sekali mengeluarkan suara, jadi dia cuman ya. Tapi kalau misalnya yang parsial dia masih bisa masih ada suara yang keluar. Karena bayangin, misalnya jalan nafas nih, basonya karena udah digigit sebagian misalnya, jadi masih ada celah di sini udara, sehingga masih ada udara yang bisa keluar masuk walaupun tidak maksimal ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana yang tersedak parsial, mana yang total ya. Tapi bukan berarti yang parsial ini aman ya, enggak ya, tetap harus kita bantu. Cuman tadi dia masih ada kesempatan atau masih ada minimal pernapasan ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari itu adalah teknik Heimlich maneuver. Ada yang pernah dengar Heimlich maneuver? Nah, Heimlich maneuver itu adalah teknik untuk membantu mengeluarkan benda yang ada di jalan nafas. Heimlich maneuver ini terdiri dari dua tipe atau dua jenis. Ada abdominal thrust, ada chest thrust ya. Nah, yang akan kita pelajari atau kita praktekkan hari ini adalah gimana cara melakukan teknik abdominal thrust dan bagaimana kita melakukan teknik chest thrust ya. Oke, saya minta satu orang di sini, perempuan boleh yang pakai celana. Di sini celana. Ya. Jadi, ini
Kalau teman-teman menemukan pasien tiba-tiba tersedak, saya mau tanya dulu, apa yang akan teman-teman lakukan? Tepuk-tepuk. Apa yang ditepuk? Ditepuk punggungnya. Terus apa lagi? Ada yang punya pendapat lain? Ketawa dari belakang gitu. Belum, dari belakang. Apa yang ditekan? Dada atau perut? Perut. Oke, sekarang kita bahas teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menemukan pasien yang tiba-tiba tersedak di prahospital ya, jangan coba-coba misalnya pasiennya panik nih, misalnya tiba-tiba gitu ya gak bisa nafas. Jangan coba-coba teman-teman identifikasi. Siapa namanya Bu? Habis kenapa Bu? Pasiennya tidak akan konsentrasi, nggak akan dijawab ya. Jadi kalau menemukan pasien mulai ada sianosis dan akrangnya sudah mulai dingin, ya maka teman-teman langsung ambil posisi. Ini kita yang pertama ambil posisi untuk abdominal thrust ya. Caranya posisi teman-teman itu tepat ada di belakang posisi pasien ya. Nanti pasiennya kita minta untuk angkat tangannya ke pinggir, tarik ke sampingan. Nah, terus di sini kaki pasien harus terbuka. Kalaupun misalnya kakinya tertutup, kita bisa bantu untuk dibuka Ibu. Nah, ya. Lalu posisi penolong kakinya masuk satu ke di antara kaki pasien ya. Jadi kaki saya masuk satu di antara kaki pasien. Posisi tangan ini memeluk dari belakang. Posisinya satu tangan mengepal seperti ini, satu tangan nutup. Kayak gini. Ya. Jadi kayak gini. Ya. Nah, posisi yang pertama kita bicara abdominal ya. Abdominal thrust itu posisinya ada di area ulu hati atau di batas bawah sternum. Ya, tulang sternum teman-teman coba dipegang ya, di bawahnya itu kan ada batasnya yang ngelegok ya, ada legokan itu. Nah, penekanannya di situ. Ya, jadi di area abdomen tepat di bawah sternum dan di atas pusat. Ya, jadi bukan di area torakal ya, tapi di abdomen. Posisinya seperti ini, lalu kita lakukan hentakan sebanyak 5 kali. 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya mau pasien asli itu harus tekan ya, jangan asal-asal ditekannya. Ya, ada yang tahu nggak alasannya? Kenapa harus di area abdominal di bawah sternum? Mendorong Paru-paru jadi ada tekanan udara. Nah, yang pertama tekanan udara, yang kedua di situ ada refleks syaraf yang menyebabkan adanya refleks gag, refleks muntah, ya. Sehingga ketika kita lakukan penekanan, tapi hentakannya bukan pelan ya, tapi ya, jadi agak ditekan ke atas. Jadi bukan full ke dalam, tapi agak tekan ke atas. Ya, jadi ditekan ke dalam, tapi posisinya itu agak didorong ke atas. Kayak gini, ya. Nah, itu untuk abdominal thrust. Yang kedua, kita berbicara chest thrust. Nah, apa bedanya abdominal thrust sama chest thrust? Ada yang tahu? Kalau abdominal itu bisa dilakukan posisinya tadi ya di area abdomen. Kalau chest thrust ini hanya dilakukan pada ibu hamil dan pasien yang obesitas, ya, yang tidak memungkinkan kita melakukan penekanan di area abdomen. Jadi kita lakukan penekanannya di area chest atau di area dada, ya. Letaknya di mana? Letaknya di batas atau di garis imajiner. Garis imajiner itu adalah garis yang sejajar dengan puting susu ya teman-teman ya. Nah, tapi perhatikan kembali ya. Jadi kita nggak bisa berpatokan pada puting susu. Kita ambilnya posisi bagian bawah sternum, tapi masih di tulang sternum ya. Kalau tadi kan abdomen di bawah tulang sternum. Kalau chest thrust itu masih di area tulang sternum. Nah, posisinya sama. Kita posisinya tepat ada di belakang tubuh pasien. Nanti tangan pasien kita minta untuk dikesampingkan kayak gini ya. Satu kaki masuk di antara dua kaki pasien dan kita peluk dari belakang, posisinya di area dada pasien. Sama, hentakannya 5 kali. 1. Ya, jadi agak penekanan. Kalau misalnya Bu, pasiennya sadar tapi sudah mulai lemas, dia udah nggak bisa berdiri tegak, biarin aja. Ya, jadi misalnya pasiennya udah agak lemas ke bawah, ya, itu malah justru akan membantu mempermudah penekanan. Kalau pasiennya ada posisi bungkuk, ya, jadi kita nekannya itu enak, gak harus ditarik ke atas, narik ke dalam juga dia udah langsung ada refleks gagnya, biasanya seperti itu. Kalau misalnya udah 5 hentakan tidak keluar, apa yang dievaluasi? Pertama, posisinya nggak tepat. Yang kedua, teman-teman tenaganya kurang, ya. Jadi tenaga hentakannya itu harus langsung gitu. Jadi jangan, nah kan itu ya beda ya sama hentakan yang tiba-tiba. Jadi ada refleks
muntahnya. Oke, sampai sini kebayang nggak? Ya, jadi kalau teman-teman menemukan pasien tiba-tiba ada henti nafas atau misalnya tiba-tiba tersedak, maka tindakan yang teman-teman lakukan itu bisa dilakukan abdominal thrust atau chest thrust. Tapi kalau chest thrust ini hanya dilakukan pada pasien hamil atau pasien obesitas. Ya, sekarang kalau kasusnya ternyata pas, ya, saya pasiennya tersedak, terus tiba-tiba henti nafas. Berarti kan pasiennya nggak sadar ya. Nah, kalau pasiennya nggak sadar, apa yang harus kita lakukan? RJP. Itu kelas selanjutnya ya. Udah dimulai. Udah ada soal ya untuk selanjutnya ya. Oke. Nah, kalau pasien yang nggak sadar, terus tiba-tiba teman-teman menemukan kondisi atau resiko pasiennya nggak sadar karena tersedak, maka yang harus teman-teman lakukan sama ya, abdominal atau chest thrust, tapi tekniknya berbeda. Kalau nggak sadar, kita posisikan tidur pasiennya ya di area yang datar dan keras. Lalu posisi teman-teman itu naik ke atas tubuh pasien. Jadi kaki penolong itu menghimpit kedua paha pasien. Ya, jadi posisinya dari atas. Ya, kayak gini. Kalau sudah di sini, tangan pasien boleh teman-teman kesampingkan atau boleh tangannya di ke atasin. Ya. Kalau sudah di sini letaknya sama. Kalau abdominal berarti di area bawah tulang sternum ya. Cuman bedanya nggak usah dikepal. Cukup kayak gini aja. Ya, baru kita tekan atau hentakan sebanyak 5 kali. 1 2 3 ya, jadi hentakannya langsung ditekan. Tapi posisi kita harus lurus di atas pasien. Beda kalau RJP di samping ya. Tapi kalau untuk kondisi kayak gini, posisi kita tepat ada di atas pasien. Ya. Sama halnya kalau pasien tenggelam ya. Kalau pasien tenggelam itu diangkat dulu ke atas, tidurkan di tempat yang rata, baru kita lakukan posisi abdominal thrust. Kalau pasiennya nggak hamil. Oke. Kalau pasiennya hamil atau obesitas yang agak sulit nih kita untuk menekan area abdomennya, maka kita lakukan chest thrust. Ya, kalau chest thrust berarti tadi letaknya di garis imajiner di sini ya. Kita lakukan hampir sama kayak RJP. Tapi kalau RJP tadi cepat banget ya. Kalau ini hentakannya 5 hentakan. 1 2 3 4 5. Harus naik juga Bu kalau Kenapa? kalau bagian yang besar itu berarti tetap harus naik. Naik ke atas, tetap ke atas. Kan kita posisinya di paha pasien, bukan di area perutnya ya. Bukan di perut ya, tapi di area paha pasien ya. Jadi misalnya ini kan perutnya di sini kan. Nah, posisi kita di area paha pasien. Ya, jadi penekanannya tetap sama. Tindakannya atau posisinya baik itu abdominal atau chest thrust itu sama. Kalau abdominal di area abdomen, kalau chest thrust di area dada ya. Yang membedakan chest thrust hanya dilakukan pada pasien ibu hamil dan pasien obesitas. Oke, kebayang ya? Sekarang kita pindah ke bayi. Yuk, di sini. Mau ikut video. Nah, kalau pada dewasa, kita kan sebenarnya kalau orang dewasa masih bisa refleks ya. Kalau misalnya pun ada yang nggak nolong, kita bisa batuk-batukin gimana lah caranya biar bisa keluar. Beda sama pasien bayi. Kalau bayi kan nggak bisa ya, bayi. Gimana sih anaknya? Itu harus dilakukan oleh orang dewasa, orang tuanya. Nah, kalau pada bayi, tahu nggak tandanya kalau pasien tersedak atau bayi tersedak tandanya apa yang khas? Diem. Bayinya diem. Berhenti nangis. Nah, kalau teman-teman cek di artikel ya, banyak kejadian atau fenomena bayi tidak tertolong akibat tersedak ya, karena telat pertolongan pertama. Ketika dikaji apa faktornya? Faktornya kebanyakan orang tua yang tidak peka. Jadi ketika dikasih makan, bayinya nggak nangis, terus diam aja, orang tuanya nyangka ih baik, bayinya nggak nangis, anakku pintar gitu ya, padahal bukan nggak nangis, justru lagi tersedak ya. Jadi itu yang harus teman-teman perhatikan. Jadi selain bayinya tidak menangis, terus bayinya biasanya asalnya dingin dan juga biasanya sudah mulai ada kebiruan. Kebiruannya biasanya diagnosisnya tidak hanya di area bibir atau mulut ya, kalau bayi biasanya semuanya langsung kelihatan karena masih kecil ya. Nah, kalau pada bayi, tindakan yang harus teman-teman lakukan itu adalah dengan teknik baby blow. Ya,
flow ini adalah sama untuk membersihkan atau mengkelirkan jalan nafas ketika ada benda yang tersangkut di area jalan nafas. Caranya, teman-teman pada pernah mandiin bayi? Pernah. Kan posisinya sama kayak gini ya. Jadi lehernya dipegang, ketiaknya dikepit seperti ini ya. Posisi tubuh bayi ini menghadap ke bawah ya. Penolong itu posisinya harus rileks atau harus sambil duduk ya. Kenapa? Karena ketika mau melakukan tindakan death blow di sini biasanya kita pakai kaki untuk menahan. Karena kalau misalnya bayi beneran, ini agak berat. Takutnya dia malah jatuh gitu ya. Makanya kita bantu ditahan menggunakan kaki. Posisi bayi menghadap ke bawah dan agak kita melingkar ke bawah. Ya. Nanti kalau sudah baru kita lakukan teknik penghentakan di area tubuh bayi. Jadi tekniknya bukan diurut ini ya, tapi dikasih hentakan yang agak kita dorong. Ya, jadi pakai telapak tangan, bukan di atau bukan di sini. Ya, tapi ada kita dorong. Tapi ingat ya, ini bayi, jadi tenaganya jangan dikeluarkan semuanya ya. Terus kenapa harus dikepit di area leher sama ketiaknya? Karena kalau tidak kita kepit di area leher dan ketiak, ini akan beresiko bayinya loncat atau jatuh. Ya, makanya tetap fiksasinya kita pegang di area leher dan area ketiak. Ya, sambil posisinya telungkup dan diposisikan seperti ini sambil turun ke bawah. Ya, kalau sudah baru kita. Kalau nggak duduk, nggak ada kunci gimana Bu? Boleh sambil jongkok. Jadi posisinya seperti ini. Jadi tetap ada penganan kaki ya. Jadi seperti ini. Baru kita. Sampai usia berapa dilakukan death blow? Tidak ada batasan usia sebetulnya. Sesuaikan dengan postur tubuh bayi yang lama. Kalau kira-kiranya masih bisa diposisikan seperti ini, maka kita lakukan teknik death blow. Tapi kalau misalnya sudah besar, usia 5 tahun misalnya sudah besar, maka kita lakukan abdominal fast. Ya, seperti pada orang dewasa. Kalau misalnya dia belum berdiri Bu, belum bisa berdiri tapi badannya besar, kita boleh minta bantuan. Jadi misalnya kita posisikan seperti ini, kita pegang pakai dua tangan, nanti yang bagian untuk melakukan hentakan itu bisa partner kita. Jadi kita bantu untuk pegang ini, nanti yang melakukan hentakannya boleh teman atau partner kita. Ya. Oke, ada yang pernah melihat bayi tersedak? Ya. Jadi kalau misalnya bayi tersedak tadi biasanya langsung berhenti tidak menangis ya, atau biasanya langsung biru. Oke teman-teman ya. Jadi untuk tindakan kegawat daruratan itu yang wajib teman-teman pahami adalah tadi tahu teknik, tahu prinsip. Enggak di praktik keseharian ini banyak tindakan yang tidak memerlukan alat. Ya kan? Kenapa? Karena nggak mungkin teman-teman terjun keluar bawa alat kan? Karena kejadian gawat darurat ini kebanyakan terjadi di luar rumah sakit atau di pre-hospital. Sehingga yang kita andalkan apa? Pengetahuan dan keterampilan gitu ya untuk melakukan tindakan tertentu. Misalnya yang pertama, kalau pelvis itu kan biasanya memang dilakukan di rumah sakit ya, sehingga alatnya memang sudah disiapkan. Tapi kalau untuk RJP kita butuh alat nggak di RJP? Enggak ya, kita butuh tenaga, butuh pengetahuan, butuh keterampilan. Balut lidah ya kemarin kita butuh nggak alat tersebut yang kemarin kita jelasin dibawa keluar? Enggak kan ya, bisa kita modifikasi alat-alat jadi luar. Terus teknik manajemen airway butuh alatnya? Ya, jadi untuk gawat darurat ini sebenarnya lebih simpel karena tidak membutuhkan alat banyak, tapi yang diperlukan adalah keterampilan dan pengetahuan teman-teman. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Berdiskusikan? Boleh. Posisi yang sadar. Terdorong. Biasanya akan ada hentakan dari dalam ya, karena ada refleksnya bukan refleksnya ya, ada hentakan tekanan ke dalam biasanya akan langsung keluar. Ataupun kalau misalnya sulit biasanya ada dibantu kalau pasien bersadar ya dengan cara buka jalan nafasnya, dilihat posisinya atau bisa kita sambil bantu tarik ringan. Jadi setidaknya kalaupun dia nggak langsung
atas, misalnya basonya nggak langsung keluar gitu ya, tapi ketika dilakukan penekanan tuh dia mulai naik ke atas ya, jadi sudah mulai ke atas baru kita tongkang, kita bantu untuk di ya, jadi nggak semuanya langsung tiba-tiba keluar. Tapi kalau misalnya pasien tenggelam air itu, kalau air langsung ya, ketika sudah masuk ke dalam cairannya langsung. Kalau benda tajam itu nggak bisa diapa-apain, harus ditindak operasi. Karena kalau misalnya kita lakukan hentakan, dia beresiko melukai yang lain. Misalnya ada robekan, malah jadi naik ke atas. Makanya kalau misalnya benda tajam yang masuk, maka tindakan utama yang harus dilakukan adalah tetap ke rumah sakit, ya, dilakukan tindakan tunggal. Ya, boleh saya. Ya, orang tua saya juga kayak gitu, tapi bukan gitu, sebenarnya dia ngebantu buat naik sebenarnya, dia di cucuknya itu dia masuk ke dalam, sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau untuk dicucukkan selama dia tidak kronis atau tidak lama sakitnya itu nggak masalah, karena lama kelamaan dia akan lepas dan masuk sebenarnya. Cuman masih itu sebagai bantuan biar cepat masuk. Karena kan nasinya dikepol-kepol gitu kan ya, keras ya. Tapi hati-hati, nanti masuk-masuk taunya nasinya masuknya ke saluran nafas gitu ya. Sebenarnya kalau cucuk ikan itu kan nggak saluran nafas ya, tapi dia nusuk ke saluran makan yang lambung kan ya. Bahayanya kalau misalnya salah apa namanya, salah tangkap, misalnya langsung ditelan, terus si nasi bulat-bulatnya salah masuk juga ke jalur nafas, itu malah jadi sakit. Kalau misalnya urusan kalau cucuk itu sebenarnya bukan menghalangi jalan nafas ya, tapi beresiko melukai. Jadi